Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to meet you all. With me, Memrika. I hope we are fine. Right now, I will explain about announcement. Announcement ini penting kita bahas karena ada pada aspek pengetahuan KD 35, yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk announcement dengan memberi dan meminta informasi terkait kegiatan sekolah sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan juga pada aspek keterampilan KD 45 teks pemberitahuan 451 menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk announcement. Kemudian KD 452 menyusun teks khusus dalam bentuk announcement, lisan dan tulis, pendek dan sederhana, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Berdasarkan kompetensi dasar tersebut dan setelah menonton video ini, serta menggali dari sumber belajar yang relevan, maka tujuan pembelajaran kita peserta didik diharapkan dapat: yang pertama, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam announcement. Yang kedua, merespon makna teks pemberitahuan. Contohnya seperti menjawab pertanyaan berdasarkan announcement teks. Ketiga, menyusun teks dalam bentuk pemberitahuan, lisan dan tulis, pendek dan sederhana, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. I have picture. Where are these two objects? Apa dua benda ini? What are these two things for? Untuk apa dua benda ini? Well, there are tools needed to announce: microphone and toa. Itu adalah alat yang dibutuhkan untuk menyampaikan pengumuman, yaitu mikrofon dan toa. Untuk pengumuman di sekolah, we usually hear spoken announcement from our teacher, headmaster, or class leader. Jadi kita biasanya mendengar pengumuman dari guru, kepala sekolah, atau ketua kelas. Nah, pengumuman yang seperti ini kita sebut spoken announcement atau pengumuman secara lisan. We can also read announcement on notice board. Kita bisa juga membaca pengumuman di papan pengumuman. Nah, pengumuman yang seperti ini disebut written announcement atau pengumuman secara lisan. Jadi dapat kita simpulkan ada dua tipe dari announcement. Yang pertama, spoken announcement, dan yang kedua, written announcement. Walaupun announcement ini memiliki tipe yang berbeda, tetapi memiliki persamaan, yaitu memberikan informasi tentang suatu event. The similarity is to give the information about an event. Sebenarnya apa arti pengumuman ini? What does announcement mean? An announcement means something that someone say officially, giving information about something, or when someone announce something. Jadi pengumuman itu artinya sesuatu yang seseorang katakan secara resmi, atau yang memberikan informasi tentang sesuatu, atau ketika seseorang mengumumkan sesuatu. An announcement should be direct and concise. Your reader or listener will be able to understand the information quickly and can refer back it easily. Suatu pengumuman harus langsung dan ringkas. Pembaca ataupun pendengarnya akan bisa mengerti informasi dengan cepat dan bisa paham dengan mudah.
Present your information in a plain and complete way, so your reader will understand you first time and not ask question later. Sampaikanlah informasi dengan cara sederhana dan lengkap, jadi para pembaca akan mengerti untuk pertama kali atau langsung mengerti, jadi tidak akan perlu bertanya lagi setelah pemberitahuan itu disampaikan. The social function to give a formal notice or certain event. Jadi, announcement merupakan teks yang memiliki fungsi sosial, yaitu memberikan pengumuman secara formal atau event tertentu. The purpose of an announcement: to inform, to invite, to ask the reader to do something. Tujuan dari suatu announcement: menginformasikan, mengundang, meminta pembaca untuk melakukan sesuatu. Secara umum, struktur dari pengumuman atau bagian teks announcement itu yang pertama opening, pembukaan. Terus yang kedua konten, isi pengumuman. Dan yang ketiga closing. A school announcement usually contain. Untuk pengumuman yang ada di sekolah, biasanya pengumuman itu berisi yang pertama, the topic of the announcement, apa yang akan diberitahukan. And next, day or date, kapan dilaksanakannya, hari atau tanggal. Place or venue, di mana tempatnya. What or how to do, apa atau bagaimana yang diminta oleh announcement itu. And emphasis on paying attention to the information, yaitu suatu penekanan kembali atau menegaskan kembali informasi apa yang disampaikan tadi. And the end, dan akhirnya closing, penutup. And thanking, ucapan terima kasih. Berikut contoh pengumuman secara lisan. Attention please, Monday's flag raising ceremony will start in 5 minutes. Students are requested to assemble in the schoolyard. Would the ceremonial official proceed in the schoolyard, please? Thank you. Pengumuman ini disampaikan sederhana, ringkas, dan lengkap, yang isinya tentang pelaksanaan upacara bendera setiap hari Senin yang akan dimulai dalam waktu 5 menit. Jadi para siswa diminta berkumpul di halaman sekolah dan juga dipersilahkan kepada petugas upacara untuk menuju juga ke halaman. Next, written announcement. Announcement ini menyampaikan perayaan anniversary SMA Negeri 1 Utara Jatinggi. Jadi OSIS akan mengadakan pertandingan sepak bola pada tanggal 10 sampai 20 Desember pada jam 9 pagi dan jam 3 sore yang bertempat di halaman SMA Negeri 1 Utara Jatinggi. Tim dari sekolah-sekolah yang akan berpartisipasi dalam pertandingan harus membayar biaya piagam sebesar Rp100.000. Serta untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi kontak yang sudah tersedia. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.